Oke. Nah, selain tadi AI sebagai Google Map, ya, AI juga bisa salah Bapak Ibu. Ya, karena AI itu kan pengolahan data ya. Ya, jadi dia cuma mengolah data yang ada di seluruh dunia ini. Ya, mungkin terlihat kita tanya apa dia langsung bisa jawab. Ya, nanya apapun dia bisa jawab. Tapi sesungguhnya AI itu hanya mengambil data. Data mana yang kita tanya dan dia berikan jawabannya. Oh ini jawabannya di sebelah sini, gitu. Ya. Nah, jadi kita juga harus cross check dulu nih. Cross check dulu ini bener apa enggak sih informasinya, gitu ya. Karena AI sendiri tuh bisa kasih informasi hoax. Tergantung gimana si providernya itu menyiapkan jawaban, ya. Karena banyak banget isu-isu sensitif yang kalau misalnya Bapak Ibu tanyakan, itu AI-nya nggak mau jawab, ya. Atau dikasih jawaban tapi terserah sama si developnya, ya. Jadi lebih hati-hati. Kita harus selektif dulu ya. Jadi ketika menerima informasi dari AI, jangan langsung ditelan bulat-bulat, tapi harus kita olah dulu. Ini benar apa nggak di jawaban ini? Ya, ini jawabannya hoax atau bukan? Ya, karena AI sendiri itu bisa salah. Ya, makanya kita sebagai manusia, kita yang punya kebijaksanaan lebih untuk menggunakannya. Oke. Kemudian AI sendiri itu sistemnya garbage in, garbage out. Artinya, apa yang kita berikan itu akan AI menjawabnya juga seperti yang kita berikan. Contohnya, di sini ya, saya bisa kasih contoh. Misalnya yang pakai, ada nggak yang pernah nanya ide, ya, ide bikin konten atau ide bikin sesuatu di AI? Ada nggak? Coba tulis di ini. Ada nggak yang pernah tanya? Saya waktu itu sempat pegel-pegel gitu ya. Nanyanya gimana itu? Bisa tanya juga kan ya sama AI ya? Pernah, pernah ya? Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu cuma pertanyaannya sederhana, di sini ada pertanyaan sederhana. Contohnya, misalnya gini, buatkan ide konten video untuk YouTube saya. Oke, pertanyaannya sesederhana ini. Jawabannya akan sangat jauh berbeda apabila kita memberikan arahan yang jelas sama AI-nya. Karena balik lagi, tadi AI adalah pengolahan data. Ya, dia itu machine learning. Jadi kita juga harus tahu dan paham bagaimana cara memerintah AI-nya. Jawabannya akan sangat berbeda apabila kita berikan pertanyaan seperti ini. Berikan saya 3 ide konten. Nah ini saya kasih batasan masalah. Wah, ini bahasanya terlalu ini ya, akademis ya. Tapi maksudnya kita berikan 3, kita minta 3. Kenapa 3? Karena kita mau coba dulu nih 3. Kalau 3 dia bener atau nyambung, kita bisa minta lagi. Karena kita bisa kasih prompt revisi atau minta tambahan lagi. Makanya kita ngetes dulu. Berikan saya 3 ide konten. Untuk apa? Nah ini juga penting ya, untuk apanya itu, ini kan cuma untuk YouTube ya. Tapi apa YouTube kan ada reels, ada full video, ada short, ada something, ya. Makanya kenapa kita kasih tahu juga nih, saya pengen ide kontennya untuk apa, untuk reels atau untuk TikTok, ya. Nah terus kita kasih tahu juga durasinya untuk berapa menit, karena akan sangat berbeda ya. Durasi 15 menit, 15 detik berarti hooknya berapa detik. Yang 30 detik hooknya juga beda. 1 menit bahkan hooknya beda. Bahkan untuk yang long, yang panjang pun hooknya akan berbeda, niche akan beda. Kemudian kita kasih tahu juga nih, niche kita itu apa. Ya, misalnya di sini saya mau kasih, tolong dong cariin ide tentang kulineran gitu ya. Kenapa niche kita kasih tahu? Karena kita sebagai content creatornya, kita yang tahu niche kita itu apa. Bahkan untuk audiens kita itu siapa juga kita yang tahu, kita yang paham. Oke, makanya kenapa kita kasih tahu dulu sama si AI-nya itu tentang niche-nya apa, audiensnya itu siapa, ya. Terus formatnya kita minta apa. Ya. Ini cukup detail, ini yang detail ya. Makanya tadi kita bilang garbage in, garbage out. Jadi kalau misalnya masuk kayak ini doang, itu hasilnya akan jauh berbeda kalau misalnya kita kasih batasan-batasan ini. Kita kerucutkan, kita kasih brief yang jelas ke AI-nya. Ya, di sini kita minta buatkan judulnya, hooknya, poinnya, sampai CTA-nya. Dan terakhir saya minta juga untuk gunakan bahasa yang santai dan kekinian. Ini juga tergantung dengan konten dari Bapak Ibu semuanya. Ya, apakah kontennya dengan bahasa yang ringan, atau memang dengan bahasa yang akademis, atau bahasa yang puitis, itu kita bisa minta juga sama AI. Nah juga nanti hasilnya akan jauh berbeda yang atas sama yang bawah. Ya, jadi kita juga harus paham bagaimana cara membrief AI-nya itu sendiri. Oke, nah ini ya. Jadi kita bisa prompt thinking ya. Prompt itu perintah ya. Kita bisa ngasih perintah ke AI-nya. Itu kita bisa bagi menjadi berapa klasifikasi dulu ya. Jadi kita tentukan dulu idenya.
Jadi idenya kita punya ide dulu, bukan ide yang lengkap. Misalnya kita cuma punya ide dasar, ya masih draft banget. Nah kita bisa berdiskusi sama AI-nya. Jadi jangan tiba-tiba minta bikin YouTube gitu. Itu terlalu random. Nah hasilnya pun akan random. Akan berbeda kalau misalnya kita tentukan dulu idenya. Atau kita minta dia untuk mencarikan ide itu masih bisa. Baru kita minta AI-nya untuk elaborasi, masih bisa. Kemudian kita minta opsionalnya, baru kita akan susun promptnya nanti, ya perintahnya, baru bisa dihasilkan nanti. Oke, jadi jangan lupa mindsetnya dulu yang diatur. Kita minta spotlightnya, mana nih yang mau jadikan spotlight untuk kita minta AI bantu kita. Kita kasih konteksnya yang jelas, kemudian dikasih clue-nya, baru akhirnya kita minta outputnya. Oke, nah untuk pada malam hari ini kita akan langsung cobain. Nah ini Bapak Ibu bisa langsung gunakan device-nya ya. Jadi kita akan coba, bentar, berarti saya coba ke sini dulu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa ke Google dulu ya. Google dulu. Oke, ini Google. Coba ke Google dulu Bapak Ibu. Terus kita coba yang paling standar aja, yang paling dia bisa mengerti bahasa manusia dengan cukup sederhana. Oke, kita coba tuliskan di Google, tulisnya Gemini AI. Ya, coba tulisnya Gemini AI. Ada, Bapak Ibu? Cari Gemini AI. Kita klik yang ini nih, tuh dari Google, Google Gemini. Tuh, bisa ya? Ketemu nggak Google Gemini? Ini saya ada step by step ya. Oke, ini step by step ya. Kita bisa ke Google dulu, tulis Gemini AI dan cari yang ini, yang gambarnya bintang seperti ini. Oke, ketemu? Bapak Ibu semuanya ketemu? Di Gemini AI, ketemu ya? Oke, nah di Gemini ini sendiri, kalau misalnya belum login, silakan login. Ini kebetulan saya sudah login. Kalau belum login, silakan login dan masukkan saja email Bapak Ibu, email Gmail ya, Bapak Ibu semuanya. Nanti dia akan masuk ke dalam sini. Nah ini adalah tampilan awal AI-nya. Ya. Kalau kita lihat, kita bisa menuliskan perintah kita di sini. Ya. Terus di bagian sini itu ada bagian untuk upload, ya, upload filenya. Baik itu berupa foto, video, audio dan sebagainya, kita bisa masukkan sini. Kemudian ada toolsnya atau alatnya. Nah ini akan berbeda kalau misalnya gratis sama berbayar. Kebetulan saya menggunakan yang pro, makanya di sini ada pembuatan video dan juga pembuatan musik. Punya saya belum pro kak, gak apa-apa, kita cobain juga pakai yang gratis ya. Saya cobain pakai yang gratis juga. Oke, nah bentar saya coba masuk sini lagi. Jadi kita akan coba langsung, karena kita nanti outputnya mintanya untuk video, jadi kita akan ganti untuk membuat manipulasi foto dulu, dimana manipulasi fotonya akan kita coba gerakkan atau kita jadikan video. Oke, nah kita akan gunakan namanya Nano Banana. Ada yang pernah tahu nggak Nano Banana? Ada yang pernah? Gimana? Cara hapus nama di layar video yang udah diedit gimana ya? Kan suka ada namanya. Oh, maksudnya ini watermark. Watermark ya. Oh, itu pakai, iya, itu kalau yang gratisan emang ada watermarknya. Nah, kalau misalnya watermarknya di ujung-ujung, kayak Vio gitu, kita bisa scale up kadang-kadang. Tapi kalau misalnya yang dia pindah-pindah gitu memang susah. Itu memang sengaja dikunci sama AI-nya karena kita pakainya gratisan biasanya. Tapi nanti kita coba ajarin cara akal-akalannya juga ya. Ya, nanti kita akan coba juga. Oke. Nah, kembali lagi ke sini. Ada yang pernah tahu tentang Nano Banana sebelumnya? Ada yang pernah nyobain nggak tentang Nano Banana? Atau ada yang pernah buat manipulasi foto nggak? Atau bikin gambar atau bikin sesuatu menggunakan AI? Boleh tulis di Q&A. Ada? Nah, iya betul. Ini untuk pembuatan gambar. Belum? Oh ya nggak apa-apa. Kalau yang belum juga nggak masalah. Ya. Nah, kita akan coba pakai si Nano Banana. Nano Banana sendiri itu ada di tadi Gemini AI. Adanya di Gemini AI. Ya. Nah, di Gemini sendiri itu kita bisa mendapatkan akses untuk membuat foto. Kita akan cobain nanti pakai, misalnya pakai foto Bapak Ibu sekalian ya, langsung ya. Kalau saya akan coba pakai foto saya nanti, lalu kita akan coba
buat manipulasi misalnya dari foto sendiri dulu ya, yang sederhana. Oke, nah di Nano Banana kita bisa ngapain aja banyak. Kita bisa edit ya menggunakan teks, jadi kita bisa perintahkan langsung. Nah, tapi di sini sejauh ini Nano Banana sendiri itu yang paling konsisten dalam pembuatan atau modifikasi karakternya. Jadi dia tidak merubah bentuk aslinya. Nah, di sini yang paling penting ya, konsisten. Karena kadang-kadang AI itu dia bisa berubah-berubah tuh, bisa ganti-ganti, ya. Mukanya pertama ini, mukanya bisa berubah lagi. Ya. Jadi konsistensi itu penting banget, terutama dalam pembuatan AI video. Jadi jangan sampai karakternya nanti berubah di tengah-tengah. Makanya kenapa kita harus membuat konsisten karakter yang terlebih dahulu. Kemudian kita juga bisa mengganti background misalnya, atau bahkan bisa langsung membuat mockup, ya. Misalnya kita punya produk, kita bisa langsung buat mockupnya di Nano Banana ini. Oke, nah kita akan langsung praktek teman-teman. Tadi setelah buka Nano Banananya atau buka Gemininya, itu kita bisa lakukan pertama kali ya, kita bisa masukkan dulu ya, masukin dulu foto yang mau kita bikin ya. Nah, foto yang mau kita bikin itu kita bisa klik tanda tambah di sini. Ketemu tanda tambahnya? Klik tanda tambahnya, kemudian kita coba upload file ya, bisa pilih upload file, atau misalnya kalau misalnya di sini sulit bisa juga ditarik langsung. Kalau pakai handphone sama kok, tanda plus, cari di galeri, masukin aja fotonya. Nah, ini saya coba upload foto saya ya. Foto saya mana ya? Saya coba kasih lihat dulu foto awalnya itu seperti apa. Nah, ini dia. Ini contoh foto yang akan kita modifikasi. Ini ya foto ini. Ini foto pakai handphone. Ya, pakai handphone asal-asalan doang. Backgroundnya juga tuh masih background ruang kelas ya. Pencahayaannya juga berantakan. Ya, bahkan burem di sini. Oke. Nah, ini kita mau cobain. Coba manipulasi dari foto yang ada. Bisa atau tidak? Ya. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan handphone atau cuma punya foto pakai handphone juga nggak masalah. Oke. Sudah ya. Di step ini cukup. Lalu kita akan membuat foto dulu, manipulasi foto. Berarti kita ganti dulu alatnya, di sini toolsnya atau toolsnya. Kita ganti menjadi buat gambar. Ya. Diganti tuh, jadi buat gambar. Nah, dengan adanya update di Nano Banana, itu sekarang kita bisa pilih kategorinya. Kita mau edit seperti apa. Ada banyak tuh. Jadi potret halus, jadi lukisan, di something. Nah, ini yang saya bilang, kenapa AI itu selalu update-nya bahkan cepet banget. Cepet banget ya. Kemarin belum ada, tiba-tiba minggu depan atau bahkan besok udah ada. Ya. Jadi dia akan update terus. Terus bisa nggak Mas kalau misalnya ini terus kita pilih langsung gitu monokrom? Bisa-bisa aja. Ya. Nanti foto kita akan dimanipulasi jadi kategori yang kita pilih. Ya. Nah, misalnya kita mau coba gimana? Ini saya coba pakai yang gratisan ya. Gak ada pilihan gambar. Di sini tools, alat ada nggak? Jadi masukin dulu gambarnya, masukin dulu, lalu pilih. Nah, ini di sini ada alat atau tools, tulisan itu. Ini gambarnya garis-garis gitu, bulat garis. Ini saya sambil bacain gini ya, teman-teman. Maaf. Terus klik buat gambar gitu. Nah, gitu. Nanti keluarnya seperti ini harusnya. Oke. Kalau misalnya, Mas saya mau cobain aja deh cepet gitu, bisa nggak kalau misalnya cobain gini? Bisa, kita cobain ya. Misalnya kita coba monokrom dan kita nggak kasih perintah apa-apa, cuma foto saya terus monokrom. Lalu kita send. Ini di sini send ya untuk perintah. Nih coba lakukan gitu ya. Kita coba dulu ya. Kita coba eksperimen cuma foto sama kategori. Nah, apa yang akan terjadi sama AI-nya? AI akan membuat apa nih untuk kita nih? Ya, kita tes dulu. Apakah menjadi sesuatu atau tidak? Oke, ini juga ada step-stepnya tadi. Kalau misalnya ketinggalan, nah di sini ya. Jadi di mana tadi kita pilih Gemini AI dulu, lalu kita klik tanda plusnya. Kalau, saya tahu nih, kalau yang belum ada pilihan gambarnya, silahkan login dulu, Pak Takwim. Nah, silahkan login dulu. Atau Ibu Sumira, kalau misalnya belum ada pilihan gambar, silahkan login dulu. Kok nggak ada buat gambar? Nah itu Mas Widodo,
silahkan login dulu. Ya, ada pilihan nggak? Jadi harus login dulu dia. Kalau belum login, dia belum ada untuk bikin gambar. Ya. Oke, jangan lupa silakan login dulu. Oke. Nah, nanti kalau sudah login, itu tandanya di sini ada tuh akunnya. Ya, loginnya pakai apa? Pakai Gmail Bapak Ibu semua aja. Cukup kok. Oke. Baru nanti di alat ada pilihannya untuk buat gambar. Nah, itu bisa di-upload, kemudian nanti bisa masukin gambar kita. Saya coba masuk ke Gemini lagi ya. Kita coba buka dua. Yang satu untuk perintah, yang satu kita coba eksperimen lagi sambil menunggu. Oke. Nah, kalau yang tadi kita ketika upload image, lalu kita cuma pilih kategorinya, sekarang saya akan coba lagi eksperimen kecil. Nah, yang ini kan kita sambil nunggu, kita coba eksperimen kecil untuk memberikan perintah, ya, memberikan perintah yang sederhana atau pakai bahasa manusia aja. Simpelnya kita coba ganti pakaian dari model kita dulu. Kenapa ya ini? Berkesinambungan dengan chat sebelumnya. Oh, Mas Wan, kenapa chatnya selalu berkesinambungan? Karena dia adalah machine learning, terutama yang gratis ya. Yang gratis itu dia nggak bisa kasih consistent. Dia akan baca data kita. Kalau kita sebelumnya ngobrol ini, dia akan jawab sesuai dengan percakapan sebelumnya. Begitu ya maksudnya? Ya, kalau yang gratis biasanya gitu ya. Oh, yang ini tadi udah keluar kan? Saya cuma minta foto yang tadinya ini, ya, yang burem ini pakai kamera handphone biasa, ya. Kemudian saya minta monokrom dan ternyata langsung tuh hasilnya. Tuh. Di sini dia detailing juga, bahkan dia atur untuk pencahayaannya. Ini seolah-olah dia ada jendela di sini, cahaya dari sini, dan sini sisi gelapnya diatur sama dia. Di sini sisi terangnya. Oke? Nah, ini kalau misalnya kita download, pilihannya download ya. Kalau misalnya kita save image-nya, itu dia hasilnya tidak sebesar atau tidak se-HD kalau kita download. Hasilnya akan beda. Jadi saran saya di download, cara downloadnya ini di pojok kanan atas itu ada tanda downloadnya. Silahkan di download, caranya kesini, deketin aja. Nanti di atas ada download ukuran penuh. Ini eksperimen pertama kita menggunakan monokrom tadi, cuma upload, kemudian kita pilih kategorinya. Eksperimen kedua, kita coba masukin gambarnya, kemudian kita minta ganti, ubah pakaian, model, ya, modelnya itu maksudnya yang ada di dalam gambar ya, ubah pakaian model menjadi menggunakan pakaian futuristik. Lama banget mas kalau yang pro muter-muter. Nah ya, kalau yang pro itu sebenarnya dia lebih kompleks ya, tapi hasilnya akan jauh lebih bagus mas. Nah, nanti itu normal, biasanya tergantung dengan koneksi internet. Maaf saya sambil baca-baca kayak ini. Ini ya tadi ya, ubah pakaian model menjadi menggunakan pakaian techwear. Techwear itu pakaian apa ya? Futuristik. Techwear. Futuristik. Ya, berwarna dominan hitam. Oke, kita coba dulu ya. Dari satu foto sederhana, kita coba ganti ya pakaiannya. Mana tadi foto yang mana? Mana tadi foto saya? Nah ini, ya. Dari foto ini, saya mau ganti nih. Ini kan pakai jaket dong nih. Kita mau ganti pakai pakaian techwear, ya, atau pakaian futuristik. Oke, di sini tadi juga ada kita coba yang pakai nih monokrom. Ya, ini hasilnya juga. Sambil kita nunggu hasil yang satu lagi. Oke, mas kenapa kita harus belajar dulu manipulasi foto? Nah, coba digantikan sama dia. Yang tadi kita minta pakaian techwear ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini sekali lagi, coba ya saya samping-sampingin sama yang kita punya. Mana tadi? Mana sih foto saya? Nah ini ya, dia tidak merubah wajah saya. Ini yang penting ya, tadi saya bilang kenapa konsisten, karena memang wajah kita nggak dirubah. Ini pentingnya, bahkan malah di detailing. Ini kan gambarnya buruk, gambarnya detailing tuh, dikasih pori-pori, ya. Rambutnya selayannya lebih dipertajam, ya. Jadi konsistensi itu penting banget. Dan untuk saat ini
untuk saat, kenapa saya bilang untuk saat ini, karena saya nggak tahu nih dalam misalnya besok, minggu depan, bulan depan, tahu-tahu ada lagi aplikasi baru yang jauh lebih detail lagi bisa kasihnya, itu bisa terjadi ya. Tapi untuk saat ini itu si Nano Banana itu yang paling konsisten ya, dia nggak rubah. Bahkan karena kita perintahnya cuma ganti bajunya doang ya, backgroundnya nggak diganti sama dia, karena kita perintahnya cuma bajunya aja ini yang kita ganti ya, bukan minta ganti suasana backgroundnya. Oke, jadi bajunya masih bajunya berubah, backgroundnya sama, orangnya juga sama tuh, kacamatanya sama ya, rambutnya sama ya, semuanya tidak ada yang berubah. Ini konsistensi yang penting banget. Nah, oke. Kalau tadi kita ganti pakaiannya, sekarang kita coba ganti backgroundnya. Backgroundnya gak cocok, masih di kelas. Kita coba ya. Sekarang yang ini saya coba copy, saya taruh di sini. Ya, itu caranya gitu. Atau kalau misalnya pakai handphone susah, berarti di download dulu. Setelah download baru kita masukkan lagi tadi, upload. Kita upload gambar yang telah kita download tadi. Ini. Ya, coba kita upload ke sini. Baru kita perintah lagi. Gimana biar wajahnya konsisten? Biar wajahnya konsisten tadi ya, di-upload dulu. Gambarnya di-upload dulu, baru kasih perintah. Ini perintahnya tuh, sederhana. Ya, ubah pakaian model. Karena saya tadi mau ganti pakaiannya doang. Ya, makanya dia nggak ngerubah wajah saya. Oke. Nah, sekarang saya mau ganti backgroundnya. Biar karakter dan pakaiannya konsisten, berarti saya perlu masukkan juga gambar yang tadi. Jadi jangan sampai ketinggalan. Mas bikin sejuk biar nggak tegang. Ya, ini dia ceritanya cowok cool gitu lah, cowok cool. Aduh, mau jadi sendiri jadi. Kita coba ganti backgroundnya sekarang ya. Nah, karena saya minta yang ini yang akan saya edit, makanya saya masukin lagi gambarnya. Baru saya kasih perintah lagi nih. Sekarang ubah background ya menjadi berada di tengah-tengah kota masa depan bertema neon balik neon light ya. Jadi malam ya, malam hari ya. Jadi kita pengen suasananya ganti, jangan di kelas gini, jangan di lab ya. Saya minta ganti menjadi temanya di kota ya, biar sesuai dengan bajunya, pakaiannya. Oke, kita coba dulu ya. Kita akan lihat apakah dia memahami apa yang saya perintahkan atau saya brief kasih ke dia atau tidak. Oke, kita coba dulu nih. Yang tadinya untuk eksperimen pertama dia masih paham ya, kita minta ganti pakaiannya. Nah, kalau lihat di sini juga, saya kan fotonya setengah badan gini ya. Karena kalau pakaian techwear cuma dikit doang, itu nggak kelihatan, makanya dia buat saya berdiri tuh, biar kelihatan pakaian techwearnya. Mas, kalau saya pengennya duduk lagi gimana? Berarti masukin ini, terus bilang lagi, ubah model agar terlihat duduk. Ya. Jadi di sini adalah bagaimana cara kita brief, ya, meminta tolong sama si AI-nya. Kita adalah sutradaranya, kasarnya. Kita adalah sutradaranya. Kita mau kasih perintah nih. Hey, kamu tolong bikinin dia duduk. Tolong ganti bajunya. Ganti wardrobe-nya tolong ganti. Ya, ganti wardrobe dari castingan saya atau dari model saya. Nah, tuh kan dirubah, ya. Nah, ini perubahannya. Dan saya download lagi. Dan kita akan lihat perubahannya step by step tadi ya. Dimana perubahan awal mana? Ini saya, folder saya mana? Oh, ini dia. Sebentar, saya nyari folder saya dulu. Nah, ini ada pakaian satu. Yang tengah tadi ya. Satu. Terus saya juga ada yang pertama kali, mana pertama kali? Dari sini. Oke, kita akan lihat perubahannya. Step by step kita memerintah si AI-nya. Yang ketiga dia minta yang mana tadi? Aku belum ke download. Sebentar. Belum ke download ya. Oke, ini belum ke download. Ini kita coba download dulu. Oke. Gak ada batasan upload file, Mas. Kalau nggak salah yang gratisan itu 10 HW kalau nggak salah.
Kalau untuk foto ya, kalau nggak salah sekitar 10. Nanti, terus kalau habis gimana mas? Ganti email. Cara ngakalinnya ganti email. Tapi tenang aja, saya akan kasih tips lagi satu lagi nanti. Ya, sebenarnya ada akses yang bisa kita gunakan kalau misalnya limit. Itu kan maksudnya limit ya, mas ya? Ada limitnya nggak sih mas? Ada. Pasti ada, pasti gratis. Nah, kalau yang gratisan itu biasanya dikasih limit. Ya. Tapi nanti kita coba akalin lagi. Ya. Di sini kita coba akalin. Nah, kalau kita lihat di sini, ya perubahan ini kelihatan ya, perubahannya satu-satu. Pertama foto saya cuma gini, ya. Foto saya pakai handphone, ya. Ini burem bahkan ya. Kemudian saya minta ganti pakaiannya jadi techwear, ya. Maka diubah, bahkan dibuat detail, ya tuh. Jadi ada mori-morinya tuh saya. Nah, sekarang AI udah serealis itu ya. Kalau sebelumnya kan dia jadi halus banget ya. Jadi kelihatan banget lah AI-nya. Oke. Nah, sekarang dia sudah bisa bikin mori-mori tuh. Ya, jadi kelihatan lebih manusiawi. Rambut helainya, kumisnya juga ditebelin. Dibenerin sama dia. Bahkan di sini kalau kita lihat pakaiannya pun dikasih tekstur. Ya. Jadi nggak kemana-mana nih. Oke. Nah, ini pakaiannya. Kita minta ganti pakaiannya. Step ketiga, kita minta ganti backgroundnya. Dan di sini bukan cuma backgroundnya diganti, tapi pencahayaannya pun diganti. Ya, kalau ini cuma masukin ini doang pasti akan sangat beda dia. Karena warna backgroundnya atau warna cahaya, ya kalau di sini kan cahayanya masih cahaya lampu ya. Dari sini tuh cahayanya dari sini. Maka buatnya di sini. Terus kalau yang di sebelah kanan ini karena saya pakai neon light, ya. Maka di sini ada cahaya biru, cahaya ungu, cahaya orange dan sebagainya, itu masuk ke dalam sini, diperbaiki dia pencahayaannya. Makanya kenapa terlihat lebih realis. Seolah-olah saya benar-benar ada di kota masa depan tadi. Ya. Nah, dulu untuk membuat foto ini, itu kita harus pakai beberapa step. Pakai Photoshop. Ada yang pernah tahu nggak tentang Photoshop? Atau foto manipulasi lainnya? Itu stepnya banyak banget ya. Apalagi kalau gambarnya burem gini. Gambarnya ngeblur gini. Harus detailing dulu, harus cari referensi gambar dulu, ya, dan masih banyak lagi. Tapi sekarang dengan adanya AI, kita bisa perintah AI-nya. Berarti di sini kita bisa ambil kesimpulan apa? Yaitu kita harus tahu bagaimana cara memerintah AI-nya. Ya. Jadi bukan cuma kita punya ide doang, tapi kita tahu nih, kita suruh apain sih? AI ini kita suruh ngapain? Ya, Mas bisa nggak dari sini lompat ke sini? Sebenarnya bisa, tapi akan jauh lebih terkontrol kalau kita misalnya buatnya step by step. Jadi dari foto awal ke foto kedua dan foto ketiga. Ya. Nah, kemudian ini tadi backgroundnya. Sekarang kita mau coba kasih lagi. Ya. Yang tadi disuruh. Kita akan ganti posenya. Ini kan posenya gini. Sekarang kita minta ganti. Ubah ya. Pose model menjadi pose menjadi action pose dengan wajah marah menghadap kamera. Di sini saya kasih tahu dulu saya mau ngapain. Saya mau merubah posenya. Ini kan posenya tadi berdiri ini. Saya mau ganti menjadi action pose. Action pose seperti apa? Saya pasrahkan ke AI-nya. Sebenarnya bisa, misalnya ubah menjadi kuda-kuda silat gitu, bisa aja. Tapi saya cuma minta action pose. Action pose-nya saya minta AI, tolong kamu deh rekomendasiin saya apa. Ya. Tapi saya minta wajahnya ngadep kamera. Jadi jangan kemana-mana, wajahnya ngadep kamera. Dan ekspresi marah. Kita coba dulu. Ya. Apakah dia bisa menerima brief saya atau tidak? Kita cobain lagi ya. Bapak Ibu sekalian juga bisa langsung cobain ya. Dan ketika misalnya cobain dapat kendala, silahkan tulis aja di Q&A, nanti saya akan coba bantu dan coba arahkan. Orang asli pakai filter biar mulus, kita cari bikin AI. Betul, karena kalau terlalu mulus kelihatan banget AI-nya. betul Mas Baras. Ya, nah kita pengen lihat nih sekarang nih. Ya, bagaimana bentuk realis ini bisa terbentuk atau tidak. Gerakin gambarnya pakai aplikasi apa yang gratisan. Oke, setelah ini kita akan coba masuk untuk menggerakkan gambarnya ya. Nah, kita lihat. Wih,
serem banget. Dia berubah, dia berubah menjadi action pose. Kayak terlalu berlebihan itu. Ya, karena tadi saya pasrahin marah aja. Dia lagi marah nih ya, posenya seperti ini. Nah karena saya minta tadi action pose, dirubah dia, kuda-kudanya sudah siap ya. Dari tadi kita cuma ngeliat dia posisinya dari depan kamera. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita ganti angle kameranya ya, kita minta angle kamera yang berbeda, kita minta sudut pandangnya yang beda. Oke, sekarang kita minta ubah angle kamera menjadi tampak apa ya, top down. Atau jangan top down, low angle view, dan buat model tetap menatap kamera ya. Nah, vision, oh, siap bisa banget. Nanti juga ada beberapa contoh yang akan kita coba berikan, lihat ya ke Bapak Ibu semuanya apa saja pemanfaatan AI. Ini masih fondasi banget ya, bahkan dari fondasi aja itu kita udah bisa melakukan sesuatu yang tadi panjang ya, dari ini berubah ke sini, berubah ke sini, berubah lagi ke sini. Nah kita minta berubah lagi juga. Jadi di sini kenapa saya ajarkan step by step, karena tadi ya kita itu sebagai sutradara, jadi terserah kita mau minta si AI-nya itu seperti apa. Yang jelas kita perlu kasih tahu dulu nih, kita harus ngasih tahu ke AI-nya itu briefnya yang jelas, kita mau ngapain. Kalau kitanya juga bingung, AI-nya tambah bingung lagi, saya suruh ngapain sih gitu. Nah tuh saya minta low angle, maka dikasih full ya, dikasih full tanpa merubah yang lain-lain. Tadi kan saya cuma minta angle dong ya. Bahkan di sini kalau kita lihat itu ada reflection ya, atau ada bayangan ya. Sini kan becek ya jalannya. Nah itu dia ada reflection ya. Oke. Tapi background dari tadi nggak berubah. Kalau kita lihat di sini konsisten ya. Masih ada mobil terbang terus di situ. Ya. Nggak berubah. Nah, kenapa? Makanya konsistensi itu penting banget. Oke. Nah, ini eksperimennya tadi. Ini cara eksperimen yang pertama. Oke. Terus misalnya, Mas, sebenarnya ini udah oke. Mukanya aja deh, mukanya. Mukanya terlalu gahar gitu ya. Nah, bisa nggak sih kita misalnya edit tapi di bagian mukanya doang? Bisa. Caranya kita klik dulu gambarnya. Nah, di sini sekarang Gemini ada perintah untuk dikasih mark ya. Mana yang mau kita rubah? Saya mau rubah bagian mukanya doang. Nah, ini mukanya. Tuh ya. Mukanya doang. Saya tandain tuh bulat. Ini kalau nggak jadi bisa di sini. Ini pilihan warnanya. Nanti kadang-kadang pilihan warna kalau misalnya warnanya hampir sama itu nanti dia bingung. Makanya kita coba tadi. Misalnya saya kasih kuning deh. Tuh, bagian sini. Terus saya done. Nah, ketika saya done, di sini perintah yang mau kita edit itu yang saya tandain tuh. Ya. Saya minta ubah ekspresi karakter menjadi tersenyum ke arah kamera. Coba tes ya. Tadi dari galak gini. Malah kayak sariawan, ini bukan galak. Nah, kita ganti menjadi tersenyum. Kita cobain dulu ya. Bisa atau tidak nih? Ya. Ini basic banget. Ya, dari basic, ternyata dari basic pun kita bisa melakukan banyak hal. Asal kita tahu caranya. Yaitu kita melakukan step by step, layer by layer. Ya, kita ganti. Oke. Nah, tuh berubah ke senyum. Itu dong, nggak serem-serem banget jadinya. Ya, oke. Tapi kayak senyum kagak cocok kayak ini aja deh. Ini tadi serem juga biar dah. Ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya kita bisa melakukan step lanjutannya, yaitu kita coba gerakin si AI-nya ini. Ya, si AI-nya. Gerakin si gambarnya ini. Ya. Berarti kita perlu download dulu. Tadi saya udah download dulu ya. Coba data saya mana ini. Nah, sudah saya download ternyata. Oke. Ini di sini sudah saya download. Tuh, sudah ada perintahnya. Oke. Nah, dari sini kita akan mencoba membuat video.
Tapi sebelum itu saya mau coba kasih ini ya tadi ya, tipsnya dulu ya. Kalau misalnya limit, yang pakai gratisan tapi limit. Teman-teman bisa ke arena AI. Coba searchnya arena AI. Arena AI. Nah ini bisa diklik dulu arena AI-nya. Nah, nanti di sini masuknya. Arena AI itu kayak Colosseum gitu di arena AI. Ketemu nggak? Arena AI. Nah, sama. Sebelum kita buat gambar tadi, kita perlu login. Dan saya geser dulu sebentar, saya bisa login dulu ya. Loginnya pakai apa? Loginnya pakai Gmail bisa, pakai Google bisa. Google kita juga bisa. Ya. Saya coba login dulu pakai Google. Sebentar saya pindahin ke sebelah dulu biar bisa saya login. Teman-teman bisa cari namanya Arena AI. Ya. Arena AI. Nah, kalau masuk Arena AI dan sudah login, itu teman-teman bisa cek dulu di pojok kiri atas. Pojok kiri atas itu ada battle mode namanya. Kenapa battle mode? Karena si arena.ai ini adalah tempat untuk apa ya? Mengadu AI. Jadi diadu-adu AI-nya. Ya. Kita bisa adu AI mana yang lebih bagus gitu ceritanya. Nah, di sini kalau kita klik ada 3 pilihannya. Ya, mau agent, tapi ini berbayar ini karena preview. Atau side by side dia akan bikin 2. Atau yang terakhir nih, kita pakai direct untuk nyobain AI. Ya. Jadi pertama kita klik dulu yang di pojok kiri. Cara loginnya di pojok kanan. Nah, kalau ini di kiri, dia di pojok kanan. Di AI ada di aplikasi. Oh, bukan di aplikasi, berarti di website. Buka browser terus tulis Arena AI. Nanti masuknya ke sini. Karena ini website ya. Web base. Ya. Silakan tulis arena.ai. Nanti di atas ini. Loginnya di pojok kanan. Kalau login di pojok kanan ini karena saya udah login udah hilang tulisan loginnya. Ya. Nah, di sini ganti battle mode-nya jadi direct dulu. Kenapa? Karena kita mau cukup ngobrolnya sama satu aja. Ya. Kalau satu bedanya sama yang battle apa, Kak? Kalau yang battle kemampuannya akan dibagi 2. Jadi nggak terlalu maksimal. Ya, atau side by side juga akan dibagi 2. Jadi mendingan kita minta yang maksimal dari si aplikasinya atau dari AI yang mau kita pakai, kita pakainya yang direct. Jadi pilih yang paling bawah dulu direct. Ya. Jika sudah nanti di sebelahnya itu ada kategori lagi. Nah, ini kita mau ngobrolnya sama siapa? Kita mau nyobain AI yang mana? AI-nya banyak banget, mau nyobain siapa aja bisa nih. Pakai Gemini bisa, pakai GPT bisa, pakai Grok bisa, pakai Qwen bisa, pakai apa aja gitu tuh. Ramai banget ya. Ini nggak mungkin saya cobain satu-satu. Ada Kimi, ada Hunyon, ada ini dari China juga banyak ya. Tuh. Nggak mungkin saya cobain satu-satu, jadi silahkan Bapak Ibu semua cobain sendiri aja ya. Tapi yang jelas di sini yang penting ada kategorinya. Ya. Kita mau ngobrol dengan AI untuk apa? Kita mau teks, artinya kita mau minta dalam bentuk teks, dalam bentuk code atau coding, ya. Image atau dia untuk deep research atau untuk cari. Bikin video bisa nggak? Untuk yang saat ini yang si Arena perlu. Dia bisanya untuk bikin image. Nah, karena kita tadi mau bikin image, kita bisa cari di sini yang image. Jadi kalau bisa saya ulang, saya coba dulu ya. Di pojok kiri atas, ganti dulu battle jadi direct. Kemudian di sebelahnya saya pilih yang image. Nah, di image juga ada banyak pilihannya, ya. Ini termasuk yang ini ya, yang paling atas itu berarti yang paling apa ya, paling sering digunakan atau paling rekomendasi. Nah, memang yang paling rekomendasi adalah si nano banananya. Ya. Maka saya pilihnya yang Gemini 3.1. Nah, apa yang lakukan saya akan coba lakukan yang digunakan di Gemini tadi. Di sini kan tadi misalnya habis ya, kalau yang gratis limit habis, kita bisa ke arena.ai. Ya, coba upload lagi image ya. Ya. Dari mana download yang ini? Oke, yang ini. Terus saya tambahkan bilang tambahkan buat adegan seolah karakter utama sedang diserang oleh banyak ninja ya, yang berseragam tech wear. Kebalik, ini harusnya nyambung ya.
Jadi saya mau bikin adegannya lebih dramatis, jadi ada musuhnya gitu ya. Kita coba enter. Nah kita lihat ya, dari gambar yang tadi ya, gambar ini kita minta tapi pakai arena.ai. Jadi bukan langsung di Gemininya, tapi pakai arena.ai. Nah ini buat ngakal-ngakalin kalau pakai yang gratisan. Reviews, oke, ini got it. Ya. Nah dia akan coba bikinin juga. Oke, jadi Bapak Ibu bisa cobain si arena.ai ini. Sambil, tapi biasanya dia agak lebih lama dikit ya daripada yang aslinya. Karena dia kan connect dulu ke yang aslinya baru dibikinin. Oke. Nah, sambil nunggu kita coba bahas yang ini lagi ya. Dimana tadi kalau misalnya kita lihat untuk step by stepnya tadi, itu dia bisa langsung di arena ada limitnya nggak? Ada. Kalau nggak salah berapa ya? 5 atau berapa gitu ya. Berarti kalau habis gimana Mas? Ganti email lagi. Akal-akalannya ganti email dulu sebentar ya. Oh, something wrong. Bentar. Oh, bentar. Punya saya ini ada terjadi masalah. Nah, kalau something wrong itu tinggal di refresh aja ya. Dicobain. Oke. Atau jangan-jangan udah habis nih limit saya nih. Oh iya benar. Ini kemungkinan limit saya juga udah habis ya. Karena tadi sebelum ada kelas. Tapi nanti teman-teman bisa cobain aja. Ya, langsung cobain di sini. Oke, nah mungkin untuk mempersingkat waktu, karena ini udah cukup malam juga, kita cobain langsung gerakin aja ya. Kita coba gerakin ya. Yang ini nanti teman-teman bisa langsung coba sendiri aja ya. Sekarang kalau misalnya kita cobain, untuk sekarang yang gratis banget. Tadinya grup masih gratis ya. Tadinya grup masih gratis, tapi sekarang udah mulai limit juga, udah mulai dikunci juga. Jadi yang masih paling gratis banget sebenarnya si Meta, ya, Meta AI itu masih gratis banget nih. Si Meta AI masih bisa digunakan, walaupun hasilnya tidak terlalu maksimal sebenarnya. Ya, sebentar saya coba pindahin dulu mana Meta saya. Nah ini Meta saya. Ini yang paling gratis banget nih, yang gratis banget dan masih bisa digunakan. Di Meta AI sama, tinggal login dulu. Silakan login dulu di sebelah mana namanya? Sebelah kanan. Ya. Terus kita ke create atau buat. Nah, di sini saya mau coba upload dulu. Upload yang ini tadi. Ya. Nah, kalau misalnya kita bingung mau langsung play bisa nggak Mas? Bisa-bisa aja sebenarnya. Tapi di sini jangan lupa ganti dulu nih dari gambarnya menjadi video. Ya, langsung dianimasikan bisa nggak? Bisa aja. Tapi misalnya kita mau coba perintah, oke? Buat model sedang melakukan adegan parkour. Nah, gitu. Asal-asalan aja kita. Kita coba animate atau animasikan. Nah, nanti sama dia langsung disiapkan atau dibuatkan. Ya. Tapi ini untuk yang versi gratis itu nggak ada suaranya. Ya. Nah untuk yang ada suaranya memang kita harus pakai oh ini masih nggak mau ya. Kayaknya emang limit saya udah habis nih kalau yang di arena.ai. Tapi yang lain bisa langsung cobain aja, nanti bisa langsung cobain di arena.ai. Nah misalnya sekarang yang ini kita akan cobain yang beda, yaitu saya akan coba new. Saya akan coba pakai VO3. Nah, tapi VO3 bisa diaksesnya gimana? Aksesnya untuk yang pro doang dia bisanya yang berbayar. Sayang banget ya. Nah, ini kita bisa upload dulu fotonya. Misalnya kita coba upload dulu yang ini tadi, yang punya kita. Baru kita tuliskan adegannya. Sama kayak yang ini deh, kita coba juga. Buat karakter sedang adegan parkour. Kita mau coba lihat bedanya yang gratisan sama yang berbayar gimana. Walaupun yang just beda banget ya. Nah, tuh yang ini dah. Kalau yang kenapa dia malah parkour? Tiba-tiba senam dia. Saya minta dia parkour, tiba-tiba dia senam. Ya. Nah terus gimana cara ngelakuinnya lagi? Ya bisa aja diupload lagi untuk eksperimen lagi. Karena untuk membuat AI video, apalagi yang gratisan, itu harus banyak eksperimen. Ya. Berarti ini adegan parkour sambil berlari itu. Misalnya saya tambahin gitu ya. Adegan parkour sambil berlari. Hasil akan beda atau tidak ya. Karena tadi kita cobain bikinnya itu bentar, sini banyak banget ya. Itu kita coba bikin pakai bahasa manusia atau bahasa yang sederhana saja. Oke. Meta bisa 15 detik gak? Kalau yang gratis nggak bisa. Dia bisanya
yang berbayar. Ya, ini saya tutup dulu. Yang ini dia coba bikin itu, dia lagi coba bikinin yang VO. Sebenarnya ada satu lagi, kalau misalnya kita pakai yang Pro dari Gemini, itu ada namanya Flow AI. Flow AI ini masih bagian dari Gemini. Jadi kalau misalnya kita langganan Gemini, kita dapat VO di ngobrol di sini langsung lewat chat, atau kita juga bisa pakai Flow AI. Ini ada lagi namanya Flow AI. Di Flow AI kita juga bisa membuat video tadi, ya. Tinggal di project. Lalu kita akan coba ini, ya, di sini. Di sini sama, tinggal upload dulu gambarnya. Yang tadi misalnya. Oke. Nah, bedanya di Flow AI, saya akan bikin promptnya agak beda nih. Promptnya, ini saya coba ini ya, crossover ya. Saya akan coba pakai ChatGPT. ChatGPT yang gratis gini ya. Saya akan minta sama ChatGPT, saya masukin dulu gambarnya yang tadi saya upload. Terus saya bilang sama ChatGPT, tolong bantu saya untuk membuat prompt ya, video AI dari gambar ini untuk menghasilkan adegan, ya, karakter utama sedang berlari dan dikejar sambil melakukan parkour, di mana karakter utama sedang dikejar oleh musuhnya. Oke. Jadi kita minta tolong sama AI untuk membuatkan kita perintah agar kita bisa menyuruh AI. Nah, singkat pokoknya gitu ya. Kita minta tolong AI untuk buatkan promptnya. Tapi kita masukin dulu, kita masukin gambarnya, kita mintanya apa? Kita mintanya prompt, kita bukan minta videonya, tapi kita mintanya promptnya. Makanya di sini dia bilang dulu, oke, ini adegannya seperti ini, maka cara masukinnya, ya, dalam buat ini. Oke, dia akan lompat sebagainya. Oke, setelah dikasih ini saya bilang, buat dalam versi prompt yang bisa saya gunakan untuk generate di Flow AI. Nah, lebih spesifik saya, karena saya mau bikinnya di Flow AI tadi. Ya, kalau sambil nunggu, kita sambil lihat yang ini hasilnya. Oh, yang ini langsung dia lari-lari. Apa itu? Terbang dia. Jadi dia sambil lari ya. Kalau kita lihat dia tetap konsisten ya karakternya, tidak berubah. Ya. Nah, dia coba lompat ya. Ini pakai yang sederhana tadi, yang pakai VO tadi. Tadi ada suaranya nggak Bapak Ibu? Kalau saya play gitu. Ada? Mungkin boleh tulis di kolom chat, ada suaranya nggak? Sebenarnya ada suara musik yang tadi di sini. Kedengaran nggak suara musiknya? Nggak ada ya? Oh, nggak ada ya? Oke, nanti kita coba bikinin ya. Nah, di sini karena saya tadi minta ganti nih, kan dari sini saya minta ganti, ubah dalam bentuk prompt dong, bisa nggak? Nah, ini baru dikasih sebenarnya. The futuristic something, formatnya 6:9. Yang ini yang akan saya gunakan, saya coba salin. Kemudian saya coba taruh di Flow ini. Ya. Jadi saya minta tolong AI untuk buatkan promptnya. Nah, di Flow juga jangan lupa diganti ya, karena kita mau bikin video. Right? Nah, ini ukurannya, karena ini ukurannya portrait, saya ganti portrait. Oke. Kalau sudah, saya coba set. Maka Flow juga akan coba buatin atau bikinin juga. Right? Betul? Kita akan cobain dulu. Tadi di mana versi 1? Versi meta. Tuh dia lompat-lompatan. Dia ragu-ragu. Versi meta karena gratisan gini loh ya. Hasilnya sangat random. Random banget bukan? Ya. Nah, sini udah beda nih. Yang CVO udah beda tuh. Dia udah mulai lompat nih. Udah bisa lompat ya. Oke, dia udah bisa lari-larian. Nah, kita akan coba lagi satu lagi perintah. Karena tadi sini perintahnya cuma sederhana ya. Model setelah melakukan parkour. Sederhana banget. Nah, kalau satu lagi yang Flow, kita minta
AI untuk bikinin prompt dulu. Nah, baru promptnya kita gunakan untuk membuat video. Hasilnya akan sama atau beda, kita akan coba lihat ya. Di sini kita lakukan banyak eksperimen biar Bapak Ibu semuanya bisa lihat ya stepnya ya. Ternyata stepnya itu beda-beda. Ketika kita cuma punya satu gambar terus kita perintahkan secara sederhana sebenarnya bisa, tapi kita lakukannya berulang, step by step. Kemudian untuk melakukan video kalau pakai gratis gimana? Kalau pakai yang berbayar, walaupun berbayar tapi kita kasih promptnya sembarangan, hasilnya juga akan sembarangan. Tapi akan berbeda kalau misalnya promptnya kita minta sama AI dulu untuk bikin. Nah ini kita coba lihat di sini sekarang. Tuh di sini beda deh. Tuh dia mulai lompat satu persatu. Wah, ada musuhnya udah pada datang. Wah, dia udah mulai lompat-lompatan dia. Ya. Nah, di situ juga sangat berbeda. Berbeda kalau misalnya kita pakai yang gratis, yang berbayar itu sangat berbeda. Dan berarti kita harus pakai yang berbayar, Mas. Untuk menghasilkan hasil yang bagus, itu memang kita harus pakai yang berbayar. Ya. Tapi tenang aja, untuk membuat yang lebih konsisten lagi, itu sebenarnya ada caranya lagi. Ya. Caranya seperti apa? Caranya adalah membuat storyboardnya dulu. Kalau tadi kita satu gambar kita pasrahin langsung kasih perintah. Tapi akan sangat jauh berbeda kalau misalnya kita kasih storyboardnya dulu. Storyboard tadi kita bikin gambarnya dulu. Kenapa? Makanya tadi kita membuat manipulasi fotonya terlebih dahulu ya, satu persatu, step by stepnya. Ya, di sini kalau kita lihat tadi yang ini, itu dia melakukan step by step dulu perubahan sini. Jadi kita tentukan dulu adegannya mau seperti apa. Baru adegannya akan kita gunakan untuk menjadi storyboard dan storyboardnya kita gunakan. Ya, di situ akan sangat jauh berbeda. Nah, sebenarnya apa yang kita pelajari dari tadi itu baru kulitnya doang, kulitnya banget. Karena waktunya sangat terbatas ya. Tapi dari keterbatasan ini kita coba belajar bagaimana cara memanipulasi foto terlebih dahulu, di mana fotonya atau hasil generate image-nya kita gunakan untuk membuat video. Nah sebenarnya dari eksperimen kecil tadi, itu bisa diolah jauh lebih dalam lagi, jauh lebih panjang lagi. Tapi nggak mungkin saya lakukan dalam satu kali pertemuan ini. Makanya satu pertemuan yang pertama ini hanya dilakukan untuk membuat fondasinya dulu. Ya. Dari fondasi tadi, itu bisa kita lakukan menjadi tingkat lanjutannya. Kita membuat promptnya dulu yang lebih jelas, baru kita buat videonya akan jauh lebih jelas atau lebih kompleks nanti. Ya, makanya nanti juga ada level-levelnya nih. Di Social Lab Academy itu ada 3 level sebenarnya, di mana ada level basic, ada level intermediate, dan juga sampai ke level advance. Di mana level basic itu nanti output paling akhirnya setidak-tidaknya teman-teman nanti bisa membuat video ya yang durasinya singkat ya, untuk short misalnya 15-30 detik. Kalau di intermediate itu kita bahkan bisa membuat video yang durasinya cukup panjang ya, seperti short movie gitu ya. Karena dari short movie itu bisa dibuat part per part, kayak dracit dracit sekarang banyak kan ya. Bahkan kalau untuk ke level advance, nanti di level advance sendiri itu lebih ke membuat AI agent. Jadi nanti yang bantuin buat videonya itu bukan kita sendiri tapi AI-nya. Kita akan membuat AI agent-nya untuk membuat videonya secara otomatis. Ya. Tapi ini semuanya ada step by step-nya, satu persatu. Nggak mungkin saya jelaskan dalam satu kali pertemuan. Ya. Nah, kalau misalnya saya lihat di sini, saya akan minta bantuan sama admin ya. Sebentar. Di sini ada admin dari Social Lab. Sudah ready? Ready ya? Oke. Saya akan minta untuk admin share dulu video pertama agar ada suaranya. Boleh minta tolong? Admin untuk menyetel video pertama. Silakan. Apakah bisa? Dari admin. Siap. boleh. Pakai apa kak? Nah ini kita akan lihat ya. Kita coba lihat videonya dulu, baru kita akan coba review satu-satu dari video demonya ini. Mana video demonya ini kita coba gabungkan beberapa AI-nya tadi. Apakah bisa?
admin? Kalau nggak bisa nanti dari sisi saya nggak apa-apa. Tapi sepertinya nggak akan keluar suara kalau dari saya. Bisa? Materialnya terasa solid, ceilingnya juga bagus, ada sedotannya, desainnya juga keren, bisa untuk dingin maupun flash. Buruan, klik keranjang di bawah. Bisa ya? Dari video yang pertama kak? Maaf, dari yang paling kiri, Ya, itu dulu. Oke, silakan. Apakah bisa? Putus-putus ya? Sekali lagi boleh? Oke, kita lihat sini ya. Sepertinya agak lag ya. Oke, mungkin boleh dari saya jadi kak, kalau gitu ya. Oke. Nah, saya minta untuk share screen dulu sebentar. Di sini saya akan coba. Oke teman-teman. Nah, mungkin ada kendala sedikit tadi dari bagian adminnya, suaranya ada tapi agak nge-lag ya. Tapi kita akan coba aja ya. Mungkin kalau dari saya nggak keluar suaranya, tapi nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Oke. Di saya videonya bisa hidup ya, komputer ya. Nah, di sini kalau kita lihat modelnya itu sedang mencoba mempromosikan produk, ya. Di sini produknya bisa menggunakan produknya nyata. Kemudian kita edit, ya di sini. Berarti ini menggunakan storyboard dulu. Artinya kita buat foto manipulasi dulu dari si produknya, ya. Setelah produknya kita manipulasi, baru kita membuat motionnya. Ya dari tadi yang awalnya tangan, kemudian ke sini, ke produk, baru diambil lagi sama modelnya, ya. Baru digunakan modelnya sebagai produk. Nah, baru dia mempromosikan. Bahkan si modelnya ini juga bukan orang asli. Kita minta sama AI untuk membuat virtual model namanya, ya. Sudah dikasih perintahnya. Pergerakannya seperti ini, ya. Bagaimana untuk membuat pergerakan yang jauh lebih halus? Kita bisa menggunakan motion control namanya. Ini tengah sini ya. Nah ini kalau kita lihat, ini foto saya. Nah dia bisa menjadi siapa aja, ya. Mau ganti gender pun sebenarnya bisa. Ini namanya motion control, ya. Jadi kita yang menjadi pemerannya, kita bisa minta virtual model untuk menggantikan kita di depan kamera. Jadi buat teman-teman yang masih malu nih, misalnya saya nggak pede kak kalau depan kamera, ya kita ganti aja modelnya dengan AI, ya. Karena motion control tadi dia bergerak sesuai dengan gerakan saya, persis dengan gerakan saya. Referensi gerakan saya ini. Nah ini lanjutannya makanya tidak putus karena gerakannya saya ganti-ganti. Yang asli manipulasi, berubah-berubah ya. Ya, dia bisa menyentuh kulitnya sendiri juga bergerak semua. Oke, rambutnya pun goyang tadi sudah. Ya. Ini ditanya pakai apa? Ini pakai motion control di high skill. Memang pakainya yang pro, jadi berbayar. Kalian tadi di sini dia buat untuk promosi, ya. Di sini di motion control. Nah yang ketiga ini sebenarnya tadi ya, dia bisa ngomong, suaranya pun keluar. Tapi di situ nggak keluar suaranya, sayang banget. Nah nih, Buruan, klik keranjang di bawah. Nah ini pakai satu foto, itu kita minta, ya di sini untuk mempromosikan produk juga. Artinya produknya kita kasih, modelnya kita kasih, baru kita perintahkan dia untuk membuat adegannya, ya. Bisa digunakan untuk membuat iklan-iklan affiliate, itu juga bisa ya. Nah ini tadi iklan-iklan yang sederhana, yang pendek. Kemudian bisa nggak untuk membuat yang jauh lebih kompleks atau lebih panjang tadi? Ini sayang banget ya, saya nggak bisa share suaranya. Admin apakah sudah ready lagi untuk yang video selanjutnya? Mau dicoba lagi karena yang selanjutnya ini kalau bisa ada suaranya sih, dia akan berpengaruh banget. Bisa? Dari admin bisa share? Oke. Belum? Yang video 4, coba video 4.
Silahkan di-share dulu. Apakah memungkinkan? Video 4. Back dulu, back lagi. Back lagi, juga lagi. Sulit ya? Oke deh. Gak apa-apa deh, dari saya lagi aja ya. Biar nggak patah-patah. Oke, saya izin share screen lagi ya. Ini boleh di stop aja. Nah, saya coba dari saya. Ini sebenarnya yang video saya. Mungkin admin boleh stop share dulu. Biar saya bisa melihat. Oke. Untuk bikin video iklan ya, itu campur-campur. Nah, makanya nanti yang jelas di sini saya bisa merekomendasikan bahwa jangan terpaku sama programnya. Karena programnya itu sendiri akan terus berkembang, ya. Dia akan maju lagi, update lagi. Jadi yang perlu kita tahu apa? Kita harus tahu bagaimana cara membriefnya. Kita coba dulu membuat yang lebih kompleks ya. Ini AI yang paling apa ya? Bisa dibilang paling powerful untuk membuat video saat ini. Kenapa saya bilang saat ini? Karena kita nggak tahu lagi nanti update seperti apa. Kita coba dulu yang ini. Walaupun dari suaranya, sebenarnya kalau ada suaranya dia lagi fighting, ya. Itu tetap menggunakan muka saya. Tadi muka saya gunakan sebagai reference untuk membuat action pose-nya. Yang ini jauh berbeda banget sama VO tadi ya. Yang VO tadi itu gerakannya masih lompat-lompat gitu ya. Tapi kalau yang ini gerakannya sudah halus banget. Ya. Sudah sedetail ini deh. Ya. Dan ini gerakan yang kompleks ya, action pose ya. Kalau kita lihat di sini bahkan pergerakan pakaiannya pun itu sesuai tuh. Gravitasinya jelas. Ketika ini diangkat, ini juga ikut angkat. Ketika dia berpindah tangannya, itu juga mulai ikut. Ya, mau itu jelas. Oke. Nah, ini perubahannya jelas satu persatu. Ya. Nah, selanjutnya, apakah cuma bisa bikin film action doang? Enggak, karena sebenarnya kita juga bisa buat film yang lain lagi. Dan, up. Nah, ini ya, untuk buat film yang ini. Ini cukup panjang, sekitar 35 detik. Dan dia step by step. Berubahnya satu persatu dia. Ya. Oke. Mas untuk saat ini, image to video di platform paling worth it. Berbayar nggak apa-apa. Di Seedance namanya. Dia menggunakan Seedance. Itu di Highfield. Ya. Yang ikan lipstick tadi pakai apa? Itu campur dari klik, termasuk VO juga, termasuk Highfield juga. Jadi banyak campurannya. Ya, makanya kenapa tadi saya bilang jangan terlalu terpaku sama si softwarenya. Nah, kalau dari tadi kita bikinnya yang action, kita sebenarnya bisa bikin drama pun. Ya. Jadi nggak cuma action dong kok. Tergantung kita perintahinnya seperti apa. Ya. Ini ada perintahnya. Ini sebenarnya ada suaranya. Sayang banget suaranya nggak bisa keluar. Ada upil di hidung ya. kamu. Tapi kita juga bisa buat genre-nya. Kita sesuaikan sama genre-nya. Kita mau bikin genre yang seperti apa. Ya. Nah, maka di sini yang perlu kita tahu adalah bagaimana cara kita memerintahkannya. Memerintahkan si AI-nya. Jadi nanti programnya seperti apa, ada update baru lagi kita bisa tahu. Ya. Atau di sini contohnya ini ada iklannya Soplay. Ya. Kita coba pakai sistem tadi ya, pakai storyboard ya, dimana di sini ada banyak modelnya dan mereka punya masing-masing nih, ya, punya adegannya masing-masing. Ya, dari adegan ini baru diperintahkan satu persatu semuanya. Oke, tuh, tadi di sini ada yang ingin berkarya lewat musik, ya. Nah, dia coba bikin seperti ini. Akhirnya dia berhasil menjadi musisi. Di sini ada yang seorang aktor, walaupun dia ketemu Tala. Nah, dia bertemu yang lainnya juga. Oke? Nah, kalau untuk membuat ini, kita akan menggunakan storyboard. Jadi kita tentukan dulu video-videonya atau image-image yang akan dianimasikan. Dari situlah baru kita bisa mengontrol videonya. Karena kalau untuk buat video panjang, itu nggak bisa kita langsung perintahkan AI-nya langsung ya. Terlalu random seperti itu nggak bisa.
Kita harus bisa kontrol dia. Adegan mana yang akan kita gunakan, adegan mana yang akan kita jahit, itu kita harus bisa kasih tahu dulu sama AI-nya. Ya, ini sepanjang ini. Nah, makanya kenapa kita bisa bikin video yang cukup panjang. Di sini, kalau kita lihat di sini ada storyboardnya. Jadi kita buat dulu manipulasi fotonya tadi, ya. Dimana sini tadi dia mau menjadi musisi, dia mau menjadi aktris, dia mau menjadi makeup artist, atau dia menjadi gamers, itu semuanya disiapkan frame by frame-nya satu persatu, ya. Maka dari situ kita nanti bisa membuat video kita sendiri. Nah, mungkin kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu di Shopplay. Di sini teman-teman ada yang sudah download belum? Atau malah sudah berkarya nih di Shopplay nih? Ada? Mungkin boleh tulis di Q&A. Sudah, mantap. Sudah pada download Shopplay-nya ya? Atau ada yang belum? Atau ada yang masih bingung download Shopplay-nya? Ada? Bisa semuanya. Nah, untuk download Shopplay sendiri itu cukup mudah karena sekarang sudah ada di Play Store maupun App Store. Jadi kalau misalnya yang pakai iPhone itu juga sudah bisa. Ya, cara downloadnya juga gampang. Tinggal tulis aja Shopplay, tapi jangan lupa E-nya itu yang ada jambulnya, kalau kata Mas Panjang, E-nya ada jambulnya. Ya. Nah, untuk downloadnya juga cukup simpel. Silakan download saja, diinstal. Kemudian nanti di dalamnya silahkan login dulu. Loginnya menggunakan email. Ya, kita bisa pilih sign up untuk daftar. Setelah sign up nanti ada isian yang harus diisi, baik itu tanggal lahir, kemudian kode OTP dan sebagainya. Nah, ini biasanya nanti ada pertemuannya sendiri untuk menjelaskan tentang bagaimana cara mendownload kemudian daftar di Shopplay. Ya, biasanya itu akan diajarkan oleh Mas Panca nanti. Oke. Nah, untuk apa kita membahas tentang si Shopplay sendiri? Karena challenge-nya itu akan berhubungan dengan Shopplay. Jadi, Bapak Ibu semuanya, pertemuan hari ini itu disponsori oleh Shopplay. Makanya kita semua bisa masuk pertemuan ini semuanya. Tapi untuk pertemuan lanjutannya, berarti pertemuan lanjutan dari materi ini, ya, di mana kita akan membuat videonya nanti, itu akan melalui jalur undangan. Di mana ada challenge-nya dulu untuk mengikuti pertemuan selanjutnya. Challenge-nya sebenarnya cukup sederhana. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa membuat akun Shopplay-nya dulu ya, jelas ya. Kalau yang sudah ada silakan. Dan kemudian silakan upload video, ya, video AI-nya yang udah nyobain tadi. Silakan upload aja ke dalam Shopplay. Nanti dari admin Shopplay-nya akan ngecek teman-teman semuanya ini bisa nggak atau sudah mencoba atau tidak. Nah, setelah nanti mencoba, nanti kita akan berikan jalur undangannya. Atau teman-teman juga bisa berikan kita ke sini Obutar. Berarti saya share ininya gimana? Share chatnya ke teman-teman semuanya. Atau nanti admin akan bantu ya, bantu untuk share dari WhatsApp adminnya ya. Jika sudah upload, terus kasih perintahnya kemana. Nah, karena dari situ kita akan lakukan lagi nanti di hari Selasa, tanggal 21 berarti. Tanggal 21 itu kita akan melakukan pertemuan lanjutannya, ya, di sesi keduanya ini. Tapi jalur undangan melalui challenge ini. Ya. Jadi jangan lupa, nanti silakan bikin aja dulu videonya, kemudian upload ke Shopplay. Setelah upload di Shopplay, nanti kita akan coba cek. Dan kalau teman-teman sudah coba cek, artinya kita bisa lihat kesungguhan dari teman-teman, kita akan undang lagi untuk pertemuan lanjutannya, untuk pertemuan unggah. Oke? Ya, nanti silakan diisi deskripsinya, kemudian tinggal di post, dan kita akan ngecek nanti teman-teman coba bikin atau enggak. Di hari Selasa di jam yang sama, ya, seperti biasa di jam 8. Oke? Nah, jadi teman-teman silakan cek aja langsung sebelum sampai hari Selasa. Nanti silakan bikin, kemudian di post aja di Shopplay. Ya, nanti kita akan berikan jalur undangannya. Oke? Nah, saya akan butuh bantuan lagi nih untuk ke host lagi. Kak Panca sudah ready, Kak Panca? Yap, terima kasih banyak Kak Rizky untuk pembelajaran kita pada malam hari ini. Oke, sudah ada Kak Panca ya, teman-teman. Jadi saya akan serahkan ke Kak Panca. Lebih dan kurangnya saya minta maaf ke teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Baik, kita berikan applause ya dengan cara raise hand dulu. Mungkin teman-teman ya, kita berikan semangat untuk Kak Rizky yang telah memberikan
materi yang luar biasa pada malam hari ini ya. Keren banget ya teman-teman, tadi kita sudah bisa melihat bahwa dalam foto kita ya, dalam bentuk selfie ya, bisa diganti-ganti ya. Tentu saja untuk membuat konten yang baru, baik itu merubah busana, kemudian juga membuat sebuah video action ya, ada juga video-video animasi dan lain sebagainya, itu bisa diproduksi dari sebuah AI maupun dari foto selfie kita. Nah, tadi juga sudah disampaikan juga bahwa kelas hari ini pun tidak berhenti ya, karena kelas hari ini dipersembahkan oleh Sople, di mana ini free untuk semua teman-teman sekalian ya, dan nanti juga masih ada kelanjutannya. Nah, kelanjutannya ini nanti akan ada undangan. Nah, gimana cara untuk join dan lain sebagainya ya, nanti saya akan sampaikan juga. Namun sebelum kita masuk nih untuk penjelasan dan lain sebagainya nih, saya akan mengundang ya Managing Director dari Social Lab, Bapak Roy Stanani, untuk memberikan sambutan sharing tentang apa itu Social Lab. Kepada Bapak Roy Stanani, kami berikan waktu. Ya, silakan Bapak Roy. Halo, selamat malam semuanya. Malam Mas Panca dan Mas Rizky. Terima kasih untuk kelas AI-nya. Teman-teman mungkin tadi udah belajar kelas AI. Nah, sekarang pingin tahu ya, sayang sekali ada beberapa udah keluar. Belajar AI buat apa? Teman-teman pasti bertanya ya, apakah saya belajar AI hanya untuk ilmu aja, atau saya pingin belajar AI supaya saya bisa siap ke depan. Tapi semua teman-teman perlu ketahui, belajar AI itu ujung-ujungnya adalah kita untuk monetize ya. Bagaimana bisa menghasilkan uang. Ya, bagaimana bisa ikut dalam perkembangan zaman. Kita tahu 2030 AI itu akan mature ya. Dari 2022 itu sudah mulai publik ya. Nah, Mas Rizky ini cukup lama, 11 tahun berada di berkutat dengan AI, bahkan sebelum muncul jadi sudah ahli dalam berbagai lab AI ya. Tapi kemudian AI itu 2022 dimulai dengan ChatGPT itu mulai tersedia. Kita tahu AI itu butuh berapa, mereka belajar terus, tapi kurang lebih 2030 AI akan mature dan banyak sekali pekerjaan akan hilang. Namun banyak pekerjaan akan muncul. Salah satunya adalah Anda yang belajar hari ini. Nah, bagaimana kita memonetize AI itu ini yang menarik, Bapak Ibu. Saya pingin teman-teman yang ada di sini coba ingat kata ini, tolong diingat ya. Namanya Bandar Apnados. Coba diketik oleh teman-teman, Bandar Apnados. Ya, apa ini? Menarik sekali. Ada yang bisa ketik Bandar Apnados? Tolong CS diketik supaya teman-teman lain bisa lihat. Ya, namanya Bandar Apnados. Silakan. Nah, Bandar Apnados ini adalah perusahaan India yang menggunakan AI sepenuhnya untuk monetize penghasilan mereka di YouTube, Bapak Ibu. Berapa pendapatan mereka? Tahun lalu mereka pendapatan kurang lebih 66 miliar sampai 72 miliar. Hanya dari gambar lucu-lucu yang dimana Bandar Apnados ini ikon utamanya adalah monyet. Ya, nanti boleh cari di YouTube Bapak Ibu. Nah, ini menarik sekali. Dan saya ada hal kedua yang saya ingin ceritakan adalah di Cina sekarang semua film pendek, nah semua film sudah mulai pakai AI kecuali pemeran utama dan pemeran kedua. Semua pemeran pengganti, semua isi dari itu adalah green screen. Jadi tidak ada lagi stuntman, ya, semua pakai AI. Jadi tadi Mas Rizky luar biasa ya. Mas Rizky bisa lompat dari pagar langsung ke tiang tanpa cedera, ya, tidak perlu pengulangan. Jadi
AI ini sudah mengambil alih industri 2026 di perfilman. Nah, teman-teman yang di sini, apakah Anda masih tertarik? Anda tertarik ingin menikmati menjadi bagian dari ini? Saya akan jelasin ya sekarang. Boleh slide-nya, silakan. Nah, apa itu social lab ya? Social lab ini adalah sekolah akademi untuk content creator dan AI Academy. Yang dimana di sini trainer adalah Mas Rizky. Juga kami ada trainer lain yang berupa content creator. Kedua, kami adalah AI Manager Edge, di mana tugas kami adalah mempromosikan channel Anda. Nah, ketiga, kami adalah agency dan sistem monetize yang Anda sekarang pelajari. Yang Anda sekarang lihat ini adalah, Anda belum lihat adalah agency dan sistem monetize. Apa nih sistem monetize? Bagaimana merubah hobi Anda dan pelajaran Mas Rizky hari ini menjadi uang. Ya, dengan cara yang gampang. Nah, namun kalau Anda di YouTube, di TikTok kan butuh biaya, butuh waktu yang lama. Dan bagaimana cara memonetize di YouTube, di TikTok Anda bisa cari tahu sendiri. Tapi di kami ada penawaran yang menarik, sangat menarik sekali. Kami bekerja sama dengan SoPlay, yaitu adalah platform media sosial Indonesia, asli Indonesia yang baru lahir 2026 ini. Dan kami bekerja sama dengan SoPlay melalui Social Lab, memungkinkan Anda setelah belajar dengan Mas Rizky, Anda bisa menghasilkan uang. Bagaimana caranya? Hanya dengan 1.000 view, Anda mendapat 3.000 rupiah. Dan Anda kan menggunakan Social Lab, 1.000 view Anda bisa mendapatkan 15.000 rupiah. Jadi kalau ada 1 juta view, Anda bisa mendapatkan 15 juta, ya. Dan ini Anda bisa bersaing. Kemudian setelah Anda berhasil di SoPlay, Anda bisa buka di TikTok juga di YouTube. Jadi kami di sini adalah bagaimana membantu kreatif ekonomi. Nah, tentu aja semua ini nggak ada yang gratis ya. Kami menawarkan package untuk Anda belajar. Anda bisa lihat bagaimana paket belajar kami. Tadi sudah yang gratis, cukup menarik ya. Nah, berikut paket yang ingin saya tampilkan. Silakan. Ada yang menarik dari paket ini, Bapak Ibu? Silakan, next. Nah, saya bisa menjamin, kami menjamin bahwa dengan membeli paket ini, Anda bisa kembali modal hanya dalam 3 bulan. Jadi uang Anda yang dipakai buat paket ini kembali semua. Dan bahkan Anda menghasilkan lebih dari itu, yaitu bisa lebih dari 40%. Ya. Kami menjamin itu lebih dari 40%. Boleh dengan slide-nya? Ya, dengan paket trial ini 1,5 juta, ya, Anda sudah bisa ikut paket kelas level 2 dari Mas Rizky, bagaimana menggunakan AI lebih baik. Kemudian ada paket yang lebih menarik, itu 10 juta, ya, di mana Anda bisa dalam 4 bulan kami garansi uang Anda kembali, ya, dari penghasilan dari SoPlay, bukan dari Social Lab. Tapi dalam 4 bulan kemudian Anda bisa menghasilkan lebih dari penghasil yang 10 juta. Jadi plus lagi kurang lebih minimal 40%. Kalau bisa lebih, itu tentu aja tergantung dari skenario cerita Anda. Ya, kemudian juga ada paket 15 juta yang dimana Anda digaransi 5 bulan Anda akan kembali uang 15 juta dan 6 bulan kemudian Anda punya penghasilan minimal 7,5 juta sampai 15, bahkan lebih. Nah, paket ini buat Anda, membantu Anda belajar. Nanti setiap kelas kami akan buka setiap minggu 1-2 kelas, itu yang intermediate dari yang mulai dari 1,5. Jadi Bapak Ibu, ini menarik sekali teman-teman. Anda digaransi asal Anda mau bersedia belajar, meluangkan waktu, Anda bisa menghasilkan uang dan bahkan lebih dapat ilmu dan dapat uang, ya. Dan kami garansi 3 bulan pasti uang profit Anda di SoPlay itu melebihi 1,5 juta. Kemudian 3 bulan lagi ya bisa di atas 750.000. Dapat belajar, dapat ilmu,
dapat teman dan dapat fans, dapat follower, plus Anda dapat uang. Nah, ini menarik sekali teman-teman. Jadi ambil kesempatan hari ini spesial. Hari ini ada trial paket 1,5 juta. Nah, kalau mau tahu gimana cara bergabung, bisa tanya di customer service atau tinggalin nomor telepon Anda. Boleh dihubungi ke WhatsApp grup kita untuk menyatakan tertarik. Nah, kami bukan produk aneh-aneh, kami benar-benar produk yang memungkinkan merealisasi dari skill menjadi uang. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga teman-teman bermanfaat dengan belajar dari Mas Rizky dan dari Mas Panca, dan sampai ketemu di Jumat depan. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan ke Mas Panca. Pak Roy udah memberikan gambaran. Ternyata ya AI ini bisa menjadi sebuah konten yang menghasilkan ya. Jadi yang disampaikan oleh Pak Roy tadi ya teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa kolaborasi ya AI sebagai konten ini bisa membantu teman-teman untuk menghasilkan passive income tentu saja di sosial media Showplay. Jadi tunggu apa lagi buat teman-teman yang di rumah yang belum ya yang namanya untuk download maupun install aplikasi Showplay. Ini caranya gampang banget teman-teman, bisa langsung kunjungi Play Store atau Google Play Store dan bisa yang menggunakan iPhone ya, barangkali ada yang baru beli ya iPhone 17 Pro Max ya, langsung diinstal aplikasi Showplay-nya di App Store, kemudian registrasi. Kak Panca, bagaimana cara registrasinya? Ini gampang banget ya, teman-teman bisa menggunakan atau disamakan dengan sosial media lainnya. Kak Panca, kalau nggak bisa gimana? Tenang aja teman-teman ya, teman-teman bisa langsung sekarang juga untuk DM ya, di sosial media kami di @showplay.id maupun di @sociallabs.idn. Nanti teman-teman akan diarahkan ke CS dan diarahkan untuk di-invite ke dalam komunitas WhatsApp Social Lab. Karena di sana banyak sekali update-update informasi kegiatan yang nanti akan kita laksanakan. Baik itu AI Classnet, kemudian ada yang namanya untuk pelatihan bagaimana cara registrasi Showplay dan Social Labs, dan peluang-peluang apa saja yang bisa didapatkan oleh Social Lab untuk teman-teman sekalian. Dan nah ini ada informasi tambahan untuk besok nih, kita akan hadir ya, Social Labs dan Showplay akan hadir di Kota Serang. Jadi untuk teman-teman yang berdomisili di Serang bisa langsung hadir di Hotel Horizon karena besok kita akan ada event yang luar biasa. Barangkali masih ada yang bermasalah atau terkendala bagaimana atau bingung ya untuk registrasi ya, nanti dengan Kak Panca langsung dibantu dan tim dari Social Labs maupun Showplay. Jadi buat teman-teman ya yang masih terkendala untuk registrasi baik itu Showplay maupun Social Lab, teman-teman bisa langsung DM di @showplay.id dan atau di sociallabs.idn. Nanti akan diarahkan ke customer service yang bertugas. Mungkin itu saja untuk malam hari ini ya. Kami ingatkan kembali untuk membeli paket Social Lab karena AI materi pada malam hari ini masih beginner atau basicnya ya. Jadi baru level 1 nih teman-teman. Kak Panca gimana kalau misalkan join untuk ke level berikutnya? Teman-teman cukup membayar paket trial di harga 1,5 juta. Teman-teman ini bisa langsung join di komunitas Social Lab ya, membernya, dan nanti akan di-invite dan diundang ya. Kalau misalkan malam hari ini kan teman-teman diberikan free nih ya. Nanti untuk level berikutnya bagaimana untuk membuat video action seperti Mas Rizky nanti ya, ini jamin semuanya bisa karena kita membantu teman-teman ini dari nol ya. Jadi nanti teman-teman akan dibantu bagaimana cara untuk membuat prompt, bagaimana cara untuk mendelegasikan apa yang menjadi pikiran kita untuk diimplementasikan menjadi sebuah konten yang menarik dan nanti bisa diupload di sosial media Showplay. Jadi tunggu apa lagi buat teman-teman yang masih penasaran untuk mengikuti AI Class dengan level yang berikutnya, teman-teman bisa langsung join saja di Social Lab paket di harga 1,5 juta. Nah, kalau misalnya pengen nanya-nanya nih, Kak Panca gimana? Cukup DM aja di
@soplay.id maupun @sociallabs.idn. Nanti akan diarahkan ke customer service. Mungkin itu saja dari Kapanca malam hari ini. Antusiasnya luar biasa sekali malam hari ini, Kak Rizky. Dan tentu saja saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Rizky yang telah menemani teman-teman sekalian untuk melek tentang teknologi. Ternyata AI ini bisa kita manfaatkan untuk membuat konten. Jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak upload video Soplay ya di aplikasi kecintaan dan kesayangan kita. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Bapak Restanati selaku Managing Director dari Social Lab, dan terima kasih juga trainer dari Social Labs Academy, Kak Rizky, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak ya. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian atau kata dari Kak Panca yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa besok. Social Labs dan Soplay akan hadir di Kota Serang. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampai jumpa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kita langsung masuk ke Soplay. Kita akan bikin konten bareng-bareng bersama Soplay.